Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aulia Tunaya dengan NIM 013014125064 dari Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya oleh dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan Ibu Prof. Dr. Novrianti Jafri SPDI MPDI. Adapun judul tugas makalah ketiga saya yaitu dengan judulnya Proses dan Siklus Perencanaan Pendidikan. Latar belakang pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa. Untuk mencapai mutu pendidikan yang berkualitas diperlukan perencanaan yang terarah dan sistematis. Saat ini dunia pendidikan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan kualitas antar daerah, keterbatasan sarana, hingga perubahan kurikulum yang terus berkembang. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan tidak bisa hanya dianggap sebagai administrasi, melainkan harus menjadi strategi untuk menentukan arah dan keberhasilan pendidikan. Rumusan masalah ada 5. Saya skip langsung ke pematerinya, yaitu konsep dasar perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan sebuah proses yang sistematis, terorganisir, dan berorientasi pada tujuan yang jelas. Proses ini melibatkan analisis rasional terhadap kondisi pendidikan, memperhatikan efisiensi serta efektivitas penggunaan sumber daya, dan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta peserta didik. Prinsip yang mendasari perencanaan pendidikan meliputi komprehensif, koordinasi antar unsur pendidikan, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, fleksibilitas terhadap perubahan, serta kesinambungan dari waktu ke waktu. Tahapan proses perencanaan pendidikan. Tahapan perencanaan pendidikan dimulai dengan analisis situasi, baik internal maupun eksternal. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang ada, hasil analisis ini menjadi dasar dalam penetapan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan. Selanjutnya dilakukan identifikasi kebutuhan dan penentuan prioritas sesuai tingkat urgensi. Setelah itu strategi dan program dirumuskan dengan indikator kinerja yang jelas, alokasi sumber daya, serta pembiayaan yang realistis sehingga rencana dapat dilaksanakan dengan baik. Siklus perencanaan pendidikan. Siklus perencanaan pendidikan terdiri dari 5 tahap yang saling berkesinambungan terhadap perencanaan, menghasilkan dokumen strategi yang lengkap dan sikap dijalankan. Tahap implementasi adalah pelaksanaan program yang sudah direncanakan, diikuti monitoring yang berfungsi mengawasi jalannya program secara terus-menerus. Evaluasi kemudian dilakukan untuk menilai efektivitas dan hasil dari program. Berdasarkan evaluasi dilakukan revisi dan perbaikan, yang kemudian membuka siklus perencanaan baru agar pendidikan selalu menyesuai dengan perkembangan. Faktor internal keberhasilan. Keberhasilan perencanaan pendidikan ditentukan oleh beberapa faktor internal. Komitmen kepemimpinan menjadi aspek yang sangat penting karena pemimpin harus mampu mengarahkan dan memotivasi seluruh elemen pendidikan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program juga menentukan hasil yang tercapai. Ketersediaan dana, sarana, serta teknologi menjadi pendukung utama, sedangkan budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan akan memperkuat pelaksanaan rencana. Faktor eksternal keberhasilan. Selain faktor internal, keberhasilan perencanaan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan dunia industri sangat menentukan kelancaran pelaksanaan program pendidikan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat mengaruhi kemampuan akses terhadap pendidikan. Perkembangan teknologi membuka peluang sekaligus tantangan baru, sementara kebijakan pemerintah dan regulasi yang ada menjadi kerangka acuan dalam penyusunan serta pelaksanaan perencanaan pendidikan. Evaluasi dan monitoring. Monitoring adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan selama pelaksanaan program untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan pada waktu tertentu untuk menilai hasil yang dicapai, baik dari sisi proses maupun dampaknya. Evaluasi dapat bersifat formatif, yaitu dilakukan saat program berlangsung, atau sumatif yang dilakukan di akhir program. Evaluasi ini bisa dilakukan secara internal oleh lembaga pendidikan maupun eksternal oleh pihak independen. Hasil evaluasi dan monitoring digunakan sebagai dasar revisi dan perbaikan rencana berikutnya. Baik, untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan merupakan proses strategi yang menentukan arah dan keberhasilan lembaga pendidikan. Siklus perencanaan yang terdiri dari perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan revisi menjadikan pendidikan sebagai proses yang terus berkembang. Keberhasilan perencanaan ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal serta adanya
serta adanya evaluasi yang konsisten. Perencanaan yang baik harus berpartisipasi, melibatkan semua pihak dan responsif terhadap perubahan agar mampu menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Baik, itulah hasil dari presentasi makalah ketiga saya. Sekian, terima kasih.